Jaiz itu yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin. Melakukan sesuatu yang mungkin bagi Allah. Coba tengok ke atas, setiap hari kita melihat ke atas ada Awan. lampu. Maksudnya di atas lampunya lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Burem Ibu-Ibu Rempong. Kali ini kita agak sedikit berbeda. Dari nada suara saya aja udah agak berbeda. Dari setting juga udah mulai berbeda. Kali ini rencananya kita di sini bareng teman-teman kita di sini nih, ditambah tamu kita yang agak rame jadi pendiam. Iya, hari ini kita mau sama di sini kita juga kedatangan. Biasanya kita cewek-cewek, kedatangan satu orang cowok. Tapi di sini cowoknya Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Dengan- Satu langsung dapat tempat. Kalau. Iya. Ya, di sini Siap. boleh diperkenalkan Ustadz dengan namanya Pak Ustadz Ah. siapa? Kalau di majelis saya lebih dikenal dengan Hilmi, tapi Oh, kalau Ustadz di Hilmi. akte namanya Ruhendi. Ustadz Rohendi, teman-teman. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Ibu. Manggilnya Ibu apa? Oh kakak, oh siap. Muda. Mama Rempong, jadinya kakak. Jadi mamanya masih muda aja. Ada Mahmud ya? Nah, kali ini rencananya Ustadz kita mau ngebahas mengenai Isra Miraj nih. Karena kan Ya. sebentar lagi kita mau merayakan Isra Miraj ya. Betul. Tapi kan di sini masih banyak juga orang-orang yang masih belum tahu Isra Miraj tuh sebetulnya peristiwa apa sih gitu. Ya, Mungkin bisa betul. buat pembelajaran buat sesama agama atau misalkan beda agama juga mungkin bisa belajar dari Betul. tontonan ini. Ada hikmah betul. Betul. Iya, istilahnya Iya. boleh Siap. dijelaskan Ustadz. Dijelaskan. Dikit apa banyak nih? Sedikit nggak banyak-banyak. Padat singkat lagi. Sesuai Gimana? keikhlasan Ustaz tadi. Oh, siap. Kalau ada kelasnya mau lama, ya saya pulang duluan. Siap. Jadi subhanallah, Isra Mi'raj ini memang saat ini masih jadi permasalahan yang memang kita menjadi sebuah hal yang kita menjadi apa ya? Maksudnya ada pro dan kontra. Permasalahan ini tidak pernah selesai karena kedua-duanya memiliki dasar hukum yang kuat. Ya tergantung kita sebenarnya kalau dalam perbedaan hukum itu yang penting ada dasar hukumnya bisa dipertanggungjawabkan maka kita boleh memilih. Sebenarnya itu ya. Karena sebenarnya menjaga persatuan itu lebih penting daripada kita mempermasalahkan masalah furu'iyah atau namanya hilafiyah ya. Isra Mi'raj ini kalau bicara kita masalah peringatan, Allah saja memperingati, betul nggak? Betul tidak? Allah saja memperingati. Jadi memperingatkan kepada kita dalam Quran itu, dalam surah Al-Isra. Kan Isra itu subhanallah. Sebuah nama, sebuah istilah dengan peristiwa itu dan dijadikan nama. Itu mengingatkan kepada kita supaya kita bisa memperingati sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Jadi kalau bicara masalah Isra Mi'raj itu yang memang yang paling utama, poin utama itu adalah sholat. Jadi sholat poin utama. Makanya sholat itu luar biasa. Sesuatu hal yang mudah. Karena apabila mudah? Karena kita tidak harus mengeluarkan energi banyak. Tidak harus mengeluarkan keringat, tetapi banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan. Makanya dalam ayat Quran jelas, innaha lakabiratun. Salat itu sesuatu yang besar. Dan kewajiban daripada salat itu prosesnya. Nah ini Isra Mi'raj. Kalau seandainya misalkan kewajiban yang lain, kewajiban contoh misalkan kewajiban apa ya, misalkan zakat atau misalkan ibadah-ibadah yang lain disampaikan melalui wahyu. Tapi sholat ini subhanallah, Rasulnya dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Isra Mi'raj. Artinya Isra Mi'raj sendiri apa? Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu sebenarnya kita setiap hari Isra Mi'raj itu. Nah, setiap hari sholat ya. Iya. Sholat. Isra Mi'raj itu sebenarnya ada pengertian
etimologi dan terminologi. Etimologi dan terminologi. Jadi tergantung kita mengambil istilahnya yang mana. Kalau menurut istilah yang umum, bahasa, itu Isra Mi'raj itu, Isra itu dari saro, berjalan. Orang yang berjalan akan mi'raj, akan naik. Seorang pegawai misalkan, atau seorang pedagang, dia berjalan terus. Melewati berbagai rintangan, melewati berbagai proses. Nanti dia akan pelan-pelan naik, betul nggak? Ya. Akan naik. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mana sih? Playoff dia pasti playoff. Jangan sampai lepas jalan turunan dan kalau turunan ya dia turunan. Iya. Tuh, kalau dia turunan dia naik, ya dia loncat Pak. Masya Allah, kasih ya, bergelinting. Jadi Isra itu jalan, Mi'raj itu naik. Sebenarnya kalimat ini, kalau seandainya kita maknai secara umum itu memang semua hal yang istilahnya naik, maju, itu melalui perjalanan, proses, ya proses. Makanya ada istilah keterangan yang lain, al-harokah barokah. Jadi gerak itu adalah keberkahan. Mari bergerak. Mari Mari bergerak. bergerak. Cuman apa yang bergerak? Jarinya yang bergerak. Jangan suka mancing-mancing, saya masih introvert. Saya lagi berusaha introvert. Gak enak dilihat sama kemarin saya. Cuman kemarinnya gak diajak ya saya. Baik, ceramah Ustaz belum kering rambut. Jadi Isra itu Saro itu berjalan. Karena memang hidup ini perjalanan. Makanya kalau kita mengambil istilah, mohon maaf, jadi Isra Mi'raj dulu ya, pengertian dulu. Karena sebenarnya berangkat dalam semua hal itu dari pengertian dulu. Pengertiannya seperti apa, setelahnya kita tahu pengertiannya, terus misalkan dasar hukumnya, baru kita bisa menyimpulkan. Seperti itu. Kadang kan saat ini, teman-teman kita itu banyak yang mereka pengertiannya nggak tahu. Tapi mereka berani menghukumi, gitu ya. Itu yang memang kadang, Pijen, Ustaz. ya betul. Bahasa anak sekarang soto ya. Ini biar Kalau soto mah enak. Kalau soto enak, kalau soto oi. Berarti kalau misalnya kayak misalnya nanti insya Allah kita malam Isra Mi'raj itu kan kita sholat gitu ya. Ya. Nah, ada sholat-sholat yang khusus nggak gitu untuk kita menambah jadi double nih pahalanya gitu kan, biar perbanyak pahalanya. Jadi menurut Ustaz kita harus apa nih? Ya. Sholatnya harus gimana nih maksudnya? Oh, sholatnya ya, gue nggak tahu. Nah, sebelum ke sana jadi pengertian dulu. Jadi memang kalau amalan yang khusus yang harus kita kerjakan di malam Isra Mi'raj sebenarnya tidak ada yang khusus. Jadi sebenarnya kalau lihat dalam peringatan yang Allah peringatkan kepada kita peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau melihat dalam ayatnya itu subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi subhanalladzi asra. Jadi sebenarnya memperlihatkan sebuah peristiwa. Allah memperlihatkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pada saat malam Isra Mi'raj misalkan, kita sebenarnya amal apa yang harus kita lakukan? Lebih memperkenalkan peristiwa keagungan Isra Mi'raj. Karena subhanallah, ayat Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, itulah surah Al-Isra, Isra Mi'raj. Subhanallah. Kenapa? Karena subhanallah itu, kalimat tasbih ini biasanya budaya orang Arab ini dibacakan seketika melihat amrul ajib, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Coba bayangin misalkan sesuatu yang luar biasa itu sampai ini tidak bisa diterima dengan rasio kita. Gak mungkin kan begitu. Perjalanan yang begitu jauhnya 40 malam, 40 hari. Ada yang mengatakan 40 malam. Karena zaman dulu itu kita kenal sebelum misalkan kelompok yang sangat besar atau kaum yang sangat besar itu ada namanya Bani Israel, ya. Kan seperti dalam kalimat ini menggunakan subhanallah di asro. Israel dengan asro itu sama. Asro itu perjalanan di malam hari. Jadi kalau zaman dulu
itu perjalanan itu lebih dilakukan di malam hari. Jadi kalau kita mau keluar kota, kita mau pergi dari Mekah ke Madinah, Rasul kan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum berubah ya? Belum. Tahu loh. Dan tidak akan berubah. Saya sebenarnya anak Ustadz juga nih. Masya Allah. Masya Allah. Cuma salah cetakan aja. Tiga kali saya pendiam. Saya nggak bisa diam, Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Asra berjalan. Itu kalau dilewati dengan atau menggunakan kuda. Pada saat itu kan menggunakan kuda ya, kuda atau onta. Itu 40 malam. Dan ini subhanallah. Cuman ada yang mengatakan saatan. Saatan itu sejenak. Ada yang mengatakan juga saatan itu 1 jam. Saatain. Ada yang mengatakan 3 jam. Ada yang mengatakan 4 jam. Ini hilafiyah. Kenapa? Karena pada saat itu dalam sejarah, seketika Siti Khadijah itu tidur menyamping, dan Rasul kembali lagi, posisinya itu belum berubah. Belum berubah. Kan namanya orang tidur, kan pertama tidur kita ngambil sunnah menyamping ya, ke sebelah kanan. Begitu misalkan udah tidur, udah lelap, udah kemana-mana, kan begitu biasanya. Terus sekarang Perutnya, Ada ganjalnya biasanya, ganjal. karena sampai ke sini nggak bisa juga Ustaz. Gimana dong? Oh, terentang kayak apa ya, kayak gunung gitu. Masalah. Mau tengkurap kan nggak mungkin juga kan begitu. Kalau ntar kayak itu mainan juga. Oh. Iya. Tapi subhanallah, dari situ memang ibu lagi hamil 4 bulan ya. 8 Ustaz. ya. Iya. Ya, insya Allah doain ya Pak Ustadz. Subhanallah, insya Allah luar biasa. Enggak enaknya nggak aneh saya. Terus kayak siapa? Kiri tetangga gitu. Enggak, maksudnya Oh. kelakuannya nggak kayak saya gitu. Insya Allah. Salah ya. Mudah-mudahan keberkahan. Iya, semoga anak saya jadi anak yang soleha. Amin. Gitu, amin. Soleh atau soleha? Soleha insya Allah Pak Insya Ustadz. Allah. Oh, udah di Udah diteropong pasalnya. dari pusar gitu. Baik lagi Pak Ustadz di Isra Mi'raj. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu saro, berjalan. Jadi berjalan, subhanallah di asro bi abdihi lailam minal masjid. Jadi asro itu perjalanan di malam hari. Jadi subhanallah, makanya saat ini saatul ijabah. Saatul ijabah itu ternyata di sulusul lail, sepertiga malam. Kenapa? Karena begini, diumpamakan seperti kita dari rumah datang ke kantor kita di mana ini? Ya Pondok Indah Ustadz. Oh, Pondok Indah ya. Di Tawang. Maunya dia skema kita biar dia enak gaul Ustadz. Iya, subhanallah. Kalau seandainya misalkan pergi kita ke sini sepertiga malam, nyampe berapa menit? Nanya kalau saya mah deket rumahnya Pak Ustadz. deket. Maksudnya kalau seandainya deket, sebentar, makin sebentar lagi, makin cepat lagi kan begitu. Kalau 10 menit, kayaknya kalau sepertiga malam, 1 menit, 1 langkah udah nyampe kan begitu. Jadi subhanallah, saatul ijabah, kan ada makom ijabah, ada saatul ijabah. Saatul ijabah itu waktu mustajabah doa, itu sepertiga malam. Makanya perjalanan itu diumpamakan, kalau atau enggak begini. Biasanya kan ada jalur lambat, ada jalur cepat. Jalur lambat ya lambat. Tapi kalau jalur cepat itu harusnya. Tapi yang terjadi di Lambat, Jakarta macet. lambat macet kan begitu. Itu yang terjadi subhanallah. Jadi Isra Mi'raj ini pada dasarnya Isra berjalan, Mi'raj itu naik. Terus amalan apa yang harus kita kerjakan di malam Isra Mi'raj? Sebenarnya tidak ada ketentuan yang khusus. Kita mau hataman Quran silahkan, mau sholawat juga monggo, mau sholat tasbih, atau misalkan kita mau bersama, ya yang kita bisa lakukan boleh. Tapi poin utama dalam Isra Mi'raj itu menyampaikan peristiwa tentang keagungan Allah. Contoh seperti begini, kita punya jam tangan ya. Jam tangan itu kalau berjalan itu 1 jam berapa menit? 60. Nggak bisa ditambahin. Oh belum ya. Belum akhir tahun ya. Itu 1 jam itu kalau nunggu lama. Tapi kalau kita putar
Diputar ya Bu ya. Diputar apa digoyang bahasanya? Nah, Oh, tergantung ya. Kan suka mancing. Mancing. Nggak bahaya kan? Saya nggak bisa dipancing, kita nggak bahaya. Sebelah dipancing mulu kena. Oh, pulang kan tuh. Tapi kalau jam itu diputar, subhanallah, 1 jam itu bisa lebih cepat lagi. Ya. Karena diputar. Nah itu. Kalau seandainya Allah berkehendak, subhanallah, perjalanan yang 40 malam itu cuman saatan. Bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu subhanallah, sampai malaikat saja tidak mampu sampai menemani ke sana. Karena melewati berbagai alam. Melewati berbagai alam. Karena alamnya di atas itu sampai malaikat gak bisa ke atas. Itu dalam sains pengetahuan, itu malaikat tidak bisa nembus ke atas. Jadi alam sirullah yang dirahasiakan oleh Allah. Seperti itu. Makanya kan kalau ada ada langit juga berlapis-lapis, lapisan kan gitu. Kayak lebih berapa lama keluar ya? Tapi udah nggak dibayar ya udah boleh. Nah, seperti itu. Jadi subhanallah, ini keajaiban yang luar biasa. Makanya sampai orang jahiliyah pada saat itu mereka tidak percaya. Karena mereka cuman mengakui atau mereka cuman menerima sesuatu yang sesuai dengan rasio. Makanya mohon maaf, akal sehatnya. Kan hoak kalau sekarang. Topik hoak. Nah, Anak-anak gaul gitu lah. Jadi artinya bagaimana kalau seandainya sesuatu hal yang tidak bisa diterima dengan rasio, wah itu tahayul kan begitu kan? Oh itu nggak benar kan? Sementara dalam sesuatu hal yang makanya ada namanya khawarikulil ada, sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita, di luar kebiasaan seperti itu. Nah sampai orang jahiliyah itu mengatakan, coba Muhammad, mohon maaf ya istilah mereka ya, Nabi Muhammad SAW. Coba angkat kaki yang kanan, diangkat oleh Nabi. Coba angkat lagi yang kiri, yang kanan ke atas, yang kiri diangkat otomatis kanannya ke bawah dong, turun. Mereka langsung teriak, tuh, jangankan ke atas ke langit, baru sejengkal dari tanah saja, nggak bisa. Itu alasannya mereka. Makanya hati-hati sekarang. Seketika sesuatu yang luar biasa yang Allah perlihatkan kepada kita, jangan sampai kita menerimanya dengan rasio saja. Kenapa? Karena seketika Allah berkehendak, ada namanya istilah sifat jaiz. Jaiz itu yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin. Melakukan sesuatu yang mungkin bagi Allah. Coba tengok ke atas, setiap hari kita melihat di atas ada Awan. ada lampu. Maksudnya di atas lampunya lagi ada. Gimana monster di luar apa monster di dalam? Di luar atau di dalam. Tapi kalau yang jadi di dalam. Yang nggak tahu juga. Saya juga Maksudnya jadi nyaman, gak kehujanan. Kalau di luar itu kehujanan. Sapu dong, sapu. Oh iya. Salah ya. Sama ibu-ibu senior. Dia lagi ya kan? Jadi intinya gini ya Ustaz ya, di malam Isra Mi'raj itu Ya. lakukanlah ibadahmu yang terbaik gitu ya. Nah, Ini gitu ya Ustaz ya. betul. Lakukan apapun ibadahnya yang terbaik. Contoh misalkan begini, kita lagi kepingin hataman Quran. Hatam Quran. Ada lagi yang luar biasa, kita pingin hataman Quran kelamaan, kebanyakan. Kan kita kan suka begitu ya. Amalnya pinginnya sedikit, Pahalanya mau banyak. Banyak. Iya, uangnya sedikit, barangnya bagus. Kan begitu. Biasanya. Nah, manusia. Ada amalan-amalan yang luar biasa. Contoh misalkan begini. Kita baca kulhu 3 kali, sama dengan hatam Quran. Atau kita baca sholawat, terbanyak baca sholawat. Bahkan ada yang sesuatu yang luar biasa dengan sholawat. Jadi nanti Rasul menyampaikan, siapa nanti yang paling dekat dengan kami? Apakah mereka keluarganya Nabi? Apakah mereka yang pernah bersama Nabi? Kalau keluarganya Nabi, Bani Hasim, Bani Muthalib. Kalau misalkan orang yang pernah ketemu dengan Nabi, sahabat. Kalau kita apa namanya?
Rakyat. Oh, rakyat. Kalau sekarang kita terkenal dengan followers. Followersnya gitu ya. Atau enggak apa ya, kita yang mengidolakan. Nah, Apa ya namanya ya? Friends. Oh, nah itu seperti kalau gitu kita cepat jawabnya. Istilah nggak ngerti ya. artinya subhanallah. Nanti walaupun kita nggak bersama dengan Nabi, belum pernah bersama dengan Nabi, kita bisa bersama dengan Nabi nanti. Bahkan bisa paling dekat dengan Nabi. Yaitu mereka aksaruhum sholatan alayya. Mereka yang paling banyak baca salawat. Kembali ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah oleh-olehnya sholat. Dan sholat itu subhanallah, kalau seandainya tidak baca sholawat, tidak sah sholat. Karena diantaranya rukun qauli yang dibacakan dalam sholat itu ada sholawat. Yaitu dalam bacaan tasahud awal dan akhir. Tasahud awal sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Kalau dalam tasahud akhir hukumnya wajib dan itu rukun qauli. Jadi rukun qauli itu yang diucapkan itu ikhrajus saut, mengeluarkan suara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kumat kami, mulut paduhun. Bedanya pakai Sayyidina sama Oh, gak pakai saya mata. oke. Soalnya saya nggak bisa pakai Sayyidina. Sebenarnya gini, dalam kasih patus saja dijelaskan. Sayyidina gak pakai Sayyidina, kan itu mengagungkan. Mengagungkan itu lebih kepada amal hati. Jadi mau pakai Sayyidina monggo, gak pakai Sayyidina ora opo-opo. Oke, berarti dua itu sama aja Sama. Mau kalau collab juga boleh di collab. di collab ya. Anak sekarang orang tuh Iya. Collab ya. Subuh asal di collab beda-bedain. Jadi sehari dua kali atau 3 kali. gitu ya. Aku makanya kalau sholat di kodong mulu dari subuh sampai isya. Gue setahun kodoknya. Masya Allah. Astagfirullah. Kata guys. Nah, Malaikat kalau bicara kesimpulannya Isra Mi'raj itu yang pertama pengertiannya Isra itu bagaimana? Isra Jalan. perjalanan, Mi'raj itu naik. Orang yang berjalan pasti naik. Sebelum naik pasti Jalan. ke sono ya. Naik. Terus dekat sama. Masya Setiap Allah. hari. Masya Allah. Terus yang kedua, poin yang kedua dalam Isra Mi'raj itu tadi apa? Kenapa atau amal apa yang harus kita kerjakan dalam malam Isra Mi'raj? Itu amalannya tidak khusus, artinya amalan apapun boleh kita kerjakan sebanyak-banyaknya gitu. Terus yang ketiga, misalkan saat ini menjadi problem masalah Isra Mi'raj memperingati atau tidak, sudah dijawab bahwasannya Isra Mi'raj itu Allah memperingatkan kepada kita. Seperti itu. Adapun misalkan kembali kalau seandainya mereka tertipu dengan istilah peringatan Isra Mi'raj, Rasul gak ada peringatan Isra Mi'raj. Udah ganti istilah aja. Pengajian tahunan. Ditanya lagi, kenapa pengajian tahunan? Emang Rasul setahun sekali gak mencontohkan? Rasul setiap saat ngajinya. Makanya kita gak sempat setiap saat kita bikin acaranya, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Seperti itu. Makanya istilah umum yang kita kenal itu PHBI. Apa PHBI? Apa ya? Gue tanya kayak gue lagi. Kalau saya tahu saya Tahu duduk di ya. situ Pak Ustaz. Tahu nggak ya? PHBI itu peringatan Hari Besar Islam. Islami. Iya. Ya kan Bu? Tapi besarnya jangan nengok ke sebelah. Ini yang besar semua ya. Iya Orang-orang besar semua. Kadang orang tua bilang kamu udah jadi orang besar. Oh, berarti bahagia sekali orang besar. Iya. Oh iya. Besar sama orangnya besar. Oh, gitu. Cerita. Beda tipis atau banyak ya? Ya terserah Pak Ustaz, Oh, pasti terserah aja dia Pak Ustaz. Ego mulu nggak? Mungkin materinya apa cukup? Cukup. Cukup. Pak Ustadznya juga mungkin udah ada mau ini lagi nih, Ah, panggilan lagi nih panggilan, selain betul. banyak.
Tapi Ada kan yang nunggu. seru banget ya, jadi Ya. nggak berasa gitu waktunya kayaknya. Tapi ya sayang kita udah ada batasan waktu, mungkin nanti next mungkin bulan Ada pertanyaan mungkin ya. Kalau dari muda-muda di Benar. rumah ada pertanyaan Tapi- tentang Isra Miraj, boleh tulis di kolom komen, nanti insya Allah akan kami jawab. Dan jangan lupa Walaupun jangan lupa bagaimana? dilanjut. Masa Mungkin sih. nih Oh, belum kita tutup nih, ada yang mau diomongin lagi Tan? mama tadi apa mama? Mak rempong. Ibu-ibu rempong. Rempong. Murah. Rempongannya seperti apa kerempongannya? Wah, ini rahasia dapur kita. bisa ditonton aja nanti Tan. Ya, Nih, betul. betul sekali. Oke, ibu-ibu semuanya, terima kasih banyak udah nonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum.